Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita semua sekarang sudah berjumpa lagi dengan bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa merasakan, melaksanakan ibadah suci Ramadan ini. Juga tidak terasa kita semua sudah berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan merupakan puncak dari perjuangan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sekaligus mengantarkan kita kepada keistimewaan yang sangat luar biasa, juga mendatangkan peluang bagi kita yang sangat dahsyat ini, yang mana peluang tersebut tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita dapatkan di hari-hari yang lain kecuali di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Pada malam 10 terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kesungguhannya pada hari-hari atau malam-malam yang lain. Berangkat dari sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita, bahkan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di antara ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 6 yang dianjurkan oleh beliau untuk bisa kita laksanakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah lebih giatnya lagi dalam melaksanakan qiyamul lail. Salah satu amal ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan diantaranya adalah qiyamul lail. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhlitul ishrina bi sholatin wa shaumin wa qaumin fa idza kana al-ashru syammara wa syaddal mi'zar. Di 20 hari pertama Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, beliau mengkombinasikan antara sholatnya, antara puasanya, dan antara tidurnya. Tetapi di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau lebih mengencangkan lagi sarungnya. Ungkapan mengencangkan sarung di sini adalah merupakan bahasa kiasan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir ini beliau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengurangi tidurnya di rumah bersama istri dan keluarganya, dan beliau lebih mengutamakan lagi mengejar keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengajak orang lain untuk melaksanakan qiyamul lail. Di sini yang pertama tadi yaitu melaksanakan qiyamul lail, tetapi yang kedua beliau lebih menganjurkan lagi agar kita bisa mengajak orang lain dalam melaksanakan ibadah qiyamul lail tersebut. Yang dimaksud orang lain di sini yaitu suami mengajak istrinya, istri mengajak suaminya, orang tua mengajak kepada anaknya,
anaknya mengajak kepada kedua orang tuanya. Begitu pula para aparatur pemerintah dan kiai ataupun ustadz mengajak masyarakatnya untuk bisa melaksanakan ibadah Qiyamul Lail di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Untuk yang ketiga, ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa melaksanakannya yaitu memperbanyak i'tikaf. I'tikaf merupakan ibadah yang sangat pas momennya dilaksanakan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan menyibukkan diri kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah yang bisa kita lakukan di 10 terakhir di bulan suci Ramadan yang keempat adalah membersihkan badan. Membersihkan badan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan ketika kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak hanya membersihkan badan, tetapi kita juga bisa membersihkan pakaian, membersihkan tempat. Juga kita dianjurkan untuk memakai wangi-wangian yang disyariatkan oleh agama Islam. Karena dengan badan kita bersih, dengan pakaian kita bersih, juga badan kita wangi, itu akan menambah kesemangatan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita laksanakan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah bersungguh-sungguhnya meraih Lailatul Qadar. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan merupakan momen yang sangat berpotensi datangnya Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar tersebut kita tidak tahu kapan datangnya, kapan waktunya. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir ini kita bersungguh-sungguh untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Caranya tentu saja kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang keenam, ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ketika kita ingin meraih malam Lailatul Qadar, maka kita dianjurkan untuk membersihkan badan, membersihkan pakaian, memakai wangi-wangian. Juga kita dianjurkan untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Adapun redaksi doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mencintai orang-orang yang meminta ampun. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Itulah keenam amal ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan untuk kita semua agar kita semua bisa melakukan amal ibadah tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan amal ibadah tersebut dan kita bisa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ibadah tersebut. Terakhir, marilah kita semua membacakan doa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.